Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bu Emilia 87. Pada video kali ini saya akan memberikan informasi tentang syarat, cara pendaftaran, jadwal pendidikan profesi guru PPG tahun 2022 terbaru. Jadi apa saja syaratnya, bagaimana cara pendaftarannya, serta kapan jadwalnya? Simak sampai akhir. Berdasarkan surat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 0248-B2-GT.00.03 tahun 2022 tentang pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan tahun 2022, disebutkan bahwa sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2017 tentang perubahan PP nomor 74 tahun 2008 tentang guru, Direktorat Pendidikan Profesi Guru atau PPG, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi akan membuka registrasi atau pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022. Sebelum mendaftar, apa saja persiapan yang perlu kita siapkan? Jadi persiapan pendaftaran dan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Yang pertama, data calon peserta sesuai dengan hasil pemutahiran Dapodik tanggal 30 Januari tahun 2022. Kemudian yang kedua, kategori peserta ada dua, yakni guru yang telah diangkat menjadi guru sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Yang kedua, guru yang telah diangkat mulai tanggal 1 Januari 2016 hingga 1 Januari 2019. Yang ketiga, peserta program PLPG yang telah ada dalam database tetapi belum mengikuti UTN sebanyak 4 kali. Kemudian guru tersebut memenuhi syarat pada administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Yang keempat, calon peserta PPG 2022 wajib melakukan pendaftaran melalui laman https://ppg.kemdikbud.go.id, yaitu juga dapat melalui akun SIM PKB masing-masing. Jadi kita harus rajin-rajin membuka akun SIM PKB kita ya teman-teman. Kemudian yang kelima, verifikasi dan validasi data wajib dilakukan untuk mengetahui kesesuaian atau linearitas pilihan peserta dengan kualifikasi akademik atau ijazah S1, DA atau D4. Kemudian syaratnya apa saja sih dalam seleksi administrasi calon peserta PPG tahun 2022? Ada dua syarat. Yang pertama, persyaratan peserta. Jadi yang pertama, guru di lingkungan Kemdikbudristek tetapi belum mengikuti program sertifikasi guru. Yang kedua, terdaftar pada Dapodik, kemudian memiliki NUPTK, telah diangkat menjadi guru hingga 1 Januari 2019, memiliki ijazah S1 yang linier, kemudian aktif mengajar 2 tahun terakhir, lalu berusia maksimal 58 tahun dihitung sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Kemudian sehat jasmani dan rohani, lalu bebas dari nafsa, dan yang terakhir berkelakuan baik. Kemudian persyaratan yang kedua yaitu persyaratan administrasi. Jadi ada persyaratan administrasi, apa saja sih dokumen yang harus disiapkan ketika pendaftaran PPG tahun 2022? Yang pertama, hasil pindai atau scan ijazah S1 atau D4.
Yang kedua, hasil pindai atau scan SK pengangkatan pertama sebagai guru. Yang ketiga, hasil pindai atau scan SK kenaikan pangkat terakhir bagi guru PNS. Kemudian yang keempat, hasil pindai atau scan SK pembagian tugas mengajar 2 tahun terakhir. Kemudian yang kelima, hasil pindai atau scan fakta integritas yang ditandatangani bermaterai 10.000. Jadi diingatkan kembali teman-teman, rajin-rajin membuka akun SIM PKB kita ya. Kemudian prosedur dan cara pendaftaran calon peserta PPG 2022. Yang pertama, masuk melalui laman https://pendaftaran.ppg.kemdikbud.go.id menggunakan akun SIM PKB. Kemudian yang kedua, mengunggah hasil pindai berkas. Jadi berkas yang sudah kita pindai tadi diunggah satu-satu. Yang ketiga, guru menetapkan bidang studi yang dipilih akan diikuti dalam PPG. Jadi misal kita guru kelas SD, kalau dia mata pelajaran jadi kita pilih mata pelajaran. Kemudian yang keempat, guru mengisi data perguruan tinggi dan program studi sesuai dengan ijazah S1 atau D4. Jadi ini harus sesuai dengan ijazah kita ya teman-teman. Yang kelima, LPMP melakukan verifikasi dan validasi. Hasil verifikasi dan validasi tersebut dinyatakan dengan 3 kategori. A. Disetujui jika berkas memenuhi syarat. B. Tolak permanen jika berkas tidak memenuhi syarat. Yang C. Tolak perbaikan jika berkas tidak lengkap. Maksudnya, guru yang lolos atau lulus pada tahap verifikasi dan validasi dengan status disetujui dinyatakan lolos seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Jadi kalau dia sudah disetujui di verifikasi dan validasi dengan status disetujui, berarti dinyatakan lolos seleksi administrasi. Ini lagi-lagi kita lihat di laman akun SIM PKB kita. Kemudian jadwal pendaftaran PPG, jadwal pendaftaran dan seleksi administrasi. Yang pertama, pengumuman pendaftaran tanggal 3 Februari 2022. Yang kedua, pendaftaran dan pengiriman berkas tanggal 10 sampai 23 Februari 2022. Yang ketiga, perbaikan berkas tanggal 10 sampai 25 Februari 2022. Yang keempat, verbal oleh petugas tanggal 10 sampai 28 Februari 2022. Ini yang melakukan verbal adalah orang dari LPMP. Yang kelima, pengumuman hasil seleksi administrasi pendaftaran tanggal 4 Maret 2022. Ini bisa kita cek di laman SIM PKB kita ya teman-teman. Kemudian linearitas ijazah calon peserta PPG. Nah, yang tadi yang harus sesuai dengan ijazah. Jadi yang linear. Yang pertama, guru mata pelajaran umum di TK atau SD atau MI, SMP MTS, SMA MA, SMK MAK dan SLB. Untuk guru yang linear dan serumpun. Yang pertama, bidang studi PPG pendidikan guru PAUD atau PG PAUD. Jenjangnya TK atau TKLB, kodenya 020. Jadi yang linearnya yang pertama pendidikan luar biasa atau pendidikan khusus, kemudian PG PAUD atau PGTK, kemudian PGRA, kemudian psikologi, lalu bimbingan dan konseling, kemudian PSKGJ pendidikan anak usia dini atau PAUD, PSKGJ pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Kemudian untuk pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD, jenjangnya SD atau SDLB, kodenya 027. Jadi yang linear yang pertama PGSD, kemudian PGMI, lalu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan jadi S1 PKN, pendidikan matematika S1 matematika,
pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Indonesia dan daerah, pendidikan bahasa sastra Indonesia dan daerah, pendidikan IPA, pendidikan IPS, tadris bahasa Indonesia, tadris IPA, tadris IPS, dan tadris matematika. Baik, sampai di sini dulu informasi yang saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan selamat menjalankan tes dan semoga berhasil. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.